Lalu Aceh itu termasuk Keuskupan Medan. Beberapa tim bahkan Romo Suyati dari LDD Lembaga Daya Dharma di sini kemarin sudah pergi ke sana untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dijalankan untuk membantu saudara-saudara kita itu. Dan kita semua tahu, menurut yang saya baca, moga-moga tidak salah karena ini bukan info ecek-ecek, untuk memulihkan kembali situasi seperti semula, saudara-saudara kita ini membutuhkan waktu 20-25 tahun. Jadi bukan masalah 1 bulan, 2 bulan. Silahkan membayangkan kalau kena longsor seperti itu ya, tanahnya kan rata, tertumpuk. Masih bisa diidentifikasi dulu rumahnya ada di mana. Ini untuk melihat kembali, untuk menemukan kembali tanah saya dulu di situ, itu kan susahnya bukan main. Karena semuanya sudah tertumpuk. Tertumpuk dengan pasir, tertumpuk dengan batu, rata. Susah sekali. Sehingga nanti tentu BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, BPN itu saya kira kalau diminta sertifikat saya mana sekarang, susah sekali. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, belum nanti traumanya, belum segala macam. Itu Mas kira-kira, moga-moga jelas. Ya. Baik, masih ada satu lagi kesempatan, ya di belakang Mas. Ya, nama dan juga media disebutkan. Selamat pagi Romo. Kita bertemu lagi di tahun ini Romo. Izin Romo, tadi pagi dalam misa kan Romo sempat menyinggung soal maraknya korupsi. Kemudian Romo juga sempat menyinggung soal bencana di Sumatera. Nah, kedua hal ini kan mungkin bisa menjadi sebab akibat gitu Romo. Apalagi Keuskupan Agung Jakarta juga menggaungkan soal pertobatan ekologis. Pertanyaan saya, apa harapan Romo untuk penegak hukum di Indonesia gitu, misalnya KPK dan Kejaksaan Agung itu, apakah Romo juga ingin mendorong KPK atau Kejaksaan Agung itu mengungkap misalnya ada dugaan korupsi di sektor perizinan kehutanan gitu, sehingga hal-hal yang seperti itu yang bisa menyebabkan banjir di mana-mana gitu Romo. Terima kasih banyak. Jadi kasus rusaknya alam ini kan tidak hanya di Indonesia ya Mas ya. Itu kan menyangkut seluruh dunia. Masalahnya sangat kompleks. Saya ambilkan contoh ya, betapa masalahnya itu kompleks sekali. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dari Jerman. Saya tidak tahu ilmunya, tapi saya menangkap pesannya. Menurut dia, energi untuk seluruh warga negara Jerman dihitung dengan jumlah tertentu, itu mestinya habisnya ya bulan Desember. Dari Januari sampai Desember itu baru habis. Kalau demikian energi yang disiapkan itu sesuai dengan penggunaannya. Tetapi pada waktu saya berdiskusi dengan dia mengatakan ini bulan Mei jatah energi untuk Jerman sudah habis. Karena apa? Karena hidup yang melebihi kewajaran. Menggunakan energi yang lebih daripada yang seharusnya. Lalu kemana? Yang bulan Juni sampai Desember. Nah itulah yang dicari dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara itu bisa baik, bisa buruk. Nah, kalau hutan ditebang dan diganti dengan apapun lah, tambang ke apa,
Itu kan artinya ekosistem dunia ini berubah. Nah, siapa yang menandatangani izin menebang hutan? Ketika izin itu diberikan, apakah dengan analisa lingkungan, analisa dampak dan sebagainya dilakukan apa enggak? Atau tanda tangannya diberikan panipiro? Kan mengerikan sekali, jadi kompleks sekali. Itulah sebabnya Paus Fransiskus lagi ya, kan menulis ensiklik yang namanya Laudato Si. Dunia ini adalah tempat kita hidup bersama-sama. Nah, yang kaya merusak hutan, korbannya adalah negara-negara yang miskin. Sama kalau itu negara dibandingkan seluruh dunia ya. Kalau di suatu negara yang kuat, yang kaya merusak hutan, korbannya siapa? Korbannya saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kuasa apapun untuk mencegah itu. Saya tidak berani menjawab karena tidak punya data, apa penegak hukum, apa Kejaksaan Agung, tapi itu dirumuskan di dalam kalimat yang sangat umum, itu pesan moral, bukan pesan politik. Bunyinya begini. Melalui semangat kelahiran Juru Selamat, Keuskupan Agung Jakarta berharap kepada para pemimpin yang memanggul mandat warga berdaulat untuk bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Rumusannya itu. Nanti kalau ada data-data yang biasa dikumpulkan dalam penelitian, ya datanya dimasukkan di bawah kalimat ini. Kalau misalnya nanti penegak hukum menengarai ini kerusakan hutan disebabkan karena alamnya memang begini, tetapi karena perusakan hutan yang legal, meskipun buruk legalitasnya diperoleh dengan cara yang tidak bagus. Legal dan ilegal itu kan sangat sangat tipis bedanya. Ilegal itu kalau orang tanpa izin, legal itu kalau ada izinnya. Izinnya diperoleh dari mana? Dengan cara apa? Maka rumusannya dari pihak gereja yang bidangnya adalah iman dan moral, rumusannya begini. Nanti para wartawan yang harus mencari data yang kami pelajari. Iya. Begitu, Kak? Iya.